Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang telah menciptakan kita, kepada Zat yang mempunyai arsy yang agung, yang mempunyai nama-nama yang baik, ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah mempunyai nama-nama yang baik. Banyak sekali nama-nama baiknya. Seperti yang tertera di dalam surat Al-Kahfi yang berbunyi, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya lautan itu menjadi tinta kemudian menulis kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka habislah lautan itu sebelum menyelesaikan kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun aku tambahkan sebanyak itu pula. Jadi kita sebagai ciptaannya, kita sebagai makhluknya, kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Karena Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan. Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan. Jadi oleh karena itu kita sebagai hambanya harus banyak-banyak bersyukur. Dengan apa kita wujudkan syukur kita itu? Sebagai contoh, kita basahi mulut kita dengan zikir. Terus zikir mengingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan masih banyak lagi. Karena kita ini adalah hanyalah hamba, ciptaan. Maka dari itu kita harus banyak-banyak syukur. Kita meminta sama Allah, ingat, kita meminta sama Allah itu ibarat tangan Anda memasukkan ke lautan. Terus Anda ambil lagi, itu yang Anda minta. Itu ibarat. Maka dari itu kita jangan sampai mencuri kesombongan dari Allah. Allah lah yang boleh sombong. Maka dari itu kita sebagai hambanya harus banyak-banyak berzikir, beribadah kepada Allah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah seorang tokoh perjuangan yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah. Dan dimaksud zaman jahiliyah ini adalah bukan dari segi akademik, tapi dari segi akhlak. Sampai sekarang ini menuju zaman Islamnya. Jadi kita harus bersolawat kepada beliau. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ikhwati fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa. Tamu yang sangat istimewa, yang lebih istimewa dari Bapak Kepala Desa, yang lebih istimewa dari Bapak Menteri, yang lebih istimewa dari Bapak Presiden. Apa tamu itu? Siapa tamu itu? Tamu itu adalah Ramadan. Karena Ramadan membawa banyak sekali keberkahan. Maka dari itu kita harus bersungguh-sungguh kuat, harus mempersiapkan mental kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Harus mempersiapkan, membahas tentang persiapan kedatangan tamu Ramadan.
para sahabat dulu, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu para sahabat mempersiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan guys sebelumnya. 6 bulan sebelum Ramadan para sahabat sudah mempersiapkan betul-betul untuk kedatangan tamu istimewanya. Masya Allah. Dan para sahabat juga setelah Ramadan itu berdoa kepada Allah agar amalannya di bulan Ramadan ini diterima sama Allah. Maka dari itu kita harus persiapkan betul mental kita. Menurut para ulama, yang harus dipersiapkan di dalam bulan Ramadan adalah ada 3. Yang pertama, i'dadu quwwah, mempersiapkan jasmani. Jadi kita harus mempersiapkan jasmani kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah i'dadu mal, yaitu mempersiapkan harta. Kita harus mempersiapkan harta terbaik kita untuk sedekah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan pahalanya Masya Allah berlipat-lipat ganda, diskon pahala di mana-mana. Maka dari itu kita persiapkan harta kita. Yang ketiga, yang terakhir nih adalah i'dadul ilm, mempersiapkan ilmu kita. Dari ketiga ini yang paling utama adalah yang terakhir, i'dadul ilm, mempersiapkan ilmu. Karena apa? Karena jika seseorang itu beribadah di bulan Ramadan tanpa ilmu, maka sia-sia. Maka tidak ada amalan yang bisa diterima oleh Allah kecuali haus dan lapar. Jadi itu, ilmu itu posisinya sangat tinggi. Maka kita harus belajar untuk mempersiapkan di bulan Ramadan. Jadi gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, terus belajar, semangat. Dunia ini seperti roda berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Kalau kita di bawah, berusaha untuk naik ke atas. Kalau kita sudah di atas, berusaha untuk membantu yang di bawah. Oke, cukup sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Tetap semangat. Ingat, hidup cuma sekali, buatlah yang berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dai berwawasan ilmu pengetahuan.